Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Irma di sini dan juga masih bersama dengan Kak Hanum, yaitu founder dari Layak Bahagia. Nah, kalau pemirsa belum tahu tadi ya atau belum mengikuti di segmen awal apa sih Layak Bahagia, boleh banget nih dicari di media sosial mereka di Instagram, ada Layak Bahagia. Langsung aja ikutin dan lihat konten-kontennya yang insya Allah akan membawa kita untuk menjadi seseorang yang merasa memang layak bahagia, karena bahagia itu bukan untuk mereka tapi kita juga. Nah, inilah yang kemudian terus disuarakan oleh Layak Bahagia. Dan menariknya pemirsa, hadirnya Layak Bahagia ini awalnya adalah dari keresahan hati sang founder Kak Hanum sendiri yang merasa bahwa dirinya mulai tidak berarti, padahal justru sebaliknya gitu ya. Dan support system yang baik itulah yang membuat Kak Hanum akhirnya bisa keluar dari zona buruk tersebut. Dan saya pikir kita semua juga mendapatkan kesempatan yang sama, kita memiliki peluang yang sama untuk juga berbahagia. Karena kalau dikatakan bahagia itu adalah hadiah dari orang lain, big no, bahwa bahagia kenyataannya adalah milik kita sendiri dan kita yang bisa menciptakannya. Nah, Kak Hanum, ini volunteer yang sekarang sudah ada 30 orang, which is ini bagus banget gitu ya, dimana cepat banget perkembangannya dari Layak Bahagia. Dan saya yakin Kak Hanum pun sampai dengan hari ini masih kaget, masih bingung, ternyata ini bisa beneran ada gitu ya. Mulai dari sesi curhat diri pribadi gitu ya, sampai akhirnya insya Allah juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kedepannya apa sih harapan Kak Hanum ini terkait tadi dengan Layak Bahagia dan juga para volunteer? Apakah akan dibuka secara konsisten begitu ya perekrutan volunteer, atau ada aktivitas apa? Kalau untuk perekrutan volunteer kita konsisten buka 1 bulan sekali sih. Oke. Jadi setiap 1 bulan sekali ada perekrutan untuk volunteer baru gitu ya? Betul. Nggak ketakutan nanti kuotanya kebanyakan gitu nggak sih? Pernah ada yang daftar sampai 800 orang dan kita hanya menerima 30 orang. Oke, itu harus bersaing dengan ratusan orang. Nah, apa sih yang kemudian membuat Kak Hanum memilih 30 orang itu? Aku biasanya melihat dari jawaban-jawaban, karena di form pendaftaran itu aku kasih pertanyaan, apa sih arti bahagia bagi kamu? Kenapa sih kamu mau join di Layak Bahagia? Aku kasih pertanyaan seperti itu. Nah, kelihatan dari jawaban-jawaban mereka, mana sih orang yang cocok dengan Layak Bahagia, yang mau benar-benar menyebarkan kesehatan mental ini ke orang-orang awam gitu sih. Nah, sebenarnya apa? Sebenarnya ini aku jadi tertarik juga, pengen tahu. Menurut Kak Hanum sendiri, apa itu bahagia? Bahagia itu ini yang aku tanyakan kepada setiap narasumber yang hadir di Layak Bahagia sekarang. Oke. Ini aku nanya duluan ya. Ini apa? Kadang-kadang kita punya definisinya masing-masing gitu ya Kak Hanum terkait dengan bahagia. Bagiku ini bahagia, bukan bagi kamu gitu. Nah, menurut Kak Hanum sendiri ada nggak sih definisi yang bisa menyatukan makna bahagia di antara kita? Bahagia itu ketika kita sudah bisa menerima semua kekurangan dan masa lalu kita, itu bahagia. Karena dengan dari situ kita lebih bisa menerima diri sendiri, lebih bisa bersyukur dan menjalani hari-hari dengan Hanum tuh anaknya seperti ini loh, sisi gelapnya kayak gini, kekurangannya seperti ini, kita jalanin yuk. Jadi lebih enteng aja gitu kalau kita bisa menerima semuanya. Iya, ketika kita menerima semuanya di awal, maka hari kedepannya kita tidak perlu membayar penyesalan gitu ya Kak Hanum ya. Oke, itu yang paling penting ya pemirsa, karena pada dasarnya ketika kita berjalan tanpa berdamai terlebih dahulu dengan apa yang kita miliki, maka kedepannya hasil-hasil yang kita dapatkan hanyalah seperti bayang-bayang. Andai itu keberhasilan, kita tidak cukup percaya diri kita sebenarnya memang mampu melakukan keberhasilan itu atau mendapatkan keberhasilan itu. Kita nggak ngerasa untuk layak berhasil. Pun andai kita mendapatkan hasil adalah keburukan atau kegagalan, maka kita hanya akan bisa menyalahkan masa lalu karena kita merasa kita tidak berbuat apa-apa, masa lalu lah yang salah.
Dan itu yang harus selalu kita ingat pemirsa, bahwa kita harus bisa menjadi orang-orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mencapai pada titik kita akhirnya bisa berdamai? Karena kalau hanya disampaikan itu satu hal yang mudah. Silahkan Irma, terima masa lalu kamu, terima kekurangan kamu. Saya sendiri akan jujur, saya denial. Saya nggak punya kekurangan. Nah, bagaimana kemudian prosesnya sampai di masa kita bisa menyadari itu dan menganggap itu memang satu hal yang kita harus terima, bukan kita abaikan begitu saja. Kalau ngomongin masalah penerimaan diri itu prosesnya emang panjang dan personal banget. Jadi cuma diri kita yang tahu, diri kita yang memulai, dan diri kita yang bisa menyelesaikan. Kalau aku sih tiap malam aku selalu ngobrol nih sama diri aku. Aku mau mengenal diri aku itu seperti apa sih. Kalau emang sekali dua kali nggak bisa, terus dicoba, diusahakan gitu. Jadi intinya kita harus sering ngobrol sama diri kita. Kan kita kita mudah banget nih ngobrol sama orang, kita presentasi mudah banget, tapi kenapa sih giliran kita ngobrol sama diri sendiri tuh kok sulit banget? Itu sih yang harus dipertanyakan. Iya. Itu juga saya mau tanyakan sebenarnya. Itu kenapa kita bisa seperti itu gitu ya. Artinya saya yakin pasti Kak Hanum punya satu formula tersendiri yang membuat Kak Hanum bisa di setiap malamnya bicara sama diri sendiri. Kalau saya bukan bicara, saya berantem gitu ya. Irma, kamu seperti ini, enggak juga sih. Bisa kok. Irma, kamu bisa, enggak bisa-bisa banget sih. Nah, ini sebenarnya bagaimana nih kalau formula dari Kak Hanum? Ya karena itu kita masih kita masih nggak menerima diri kita kalau diri kita aja masih berantem. Jadi intinya adalah sebenarnya formula tiap orang beda-beda ya, karena yang aku praktekkan belum tentu tepat bagi orang lain ya. Dicocok di orang lain. Jadi kalau aku sendiri emang pertamanya berantem, emang pertamanya aku menolak, enggak kok, kamu kekurangannya nggak kayak gini, kamu udah cukup bagus, kamu udah perfect gitu kan istilahnya. Tapi lama-lama setelah aku menemukan kesalahanku, aku menemukan kekuranganku itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu realita, aku jadi kayak, oke, berarti mulai dari sini aku harus lebih mengenal nih kekuranganku agar kalau itu terjadi lagi, menjadi masalah, menjadi konflik, aku bisa mengatasi hal itu. Oke, tapi jangan sampai semuanya mengalami yang seperti sudah kita alami gitu ya Kak Hanum ya. Artinya merasakan dulu kegagalannya secara langsung, merasakan dulu dampaknya, baru kemudian kita tersadar. Nah ini nih orang-orang zaman sekarang nih, saya maksudnya pemirsa gitu ya, yang kadang-kadang nggak bisa dibilangin di awal, pasti biar ngerasain dulu, setelah itu barulah kita merubah diri kita. Padahal itu bisa jadi satu waktu yang tidak tepat gitu. Yang paling tepat adalah bagaimana kita mengukur dulu. Sama seperti perjalanan, bukan berarti jalan dulu, bensin habis, dorong mobil dulu, baru kemudian isi bensin gitu ya. Tapi kita persiapkan dulu kendaraan kita, isi dulu bahan bakarnya, barulah kita jalan. Maka kita nggak perlu ngerasain dorong mobil gitu kan. Nah itu yang harus kemudian kita tanamkan dalam diri kita. Nah pemirsa, kalau misalkan Anda juga saat ini merasa sedih-sedih gitu ya, atau galau-galau, itu adalah masa yang wajar. Nah, bisa juga dilihat konten-konten yang diberikan oleh Layak Bahagia. Kak Hanum, boleh dong di-share beberapa quote yang ada di Layak Bahagia gitu ya, yang mana memang tadi tujuan Kak Hanum adalah bisa menyebarkan rasa bahagia itu kepada banyak orang. Ini kan melalui quote ya awalnya ya. Apa sih quote-quote yang menguatkan Kak Hanum dan juga akhirnya bisa Kak Hanum sebarkan kepada banyak orang? Kalau yang satu yang sampai saat ini aku pegang adalah wajar banget kecewa sama orang lain, asal kita jangan kecewa dengan diri kita sendiri. Yes. Bagus banget, ya benar. Karena kita nggak pernah bisa untuk tahu gitu ya, atau mengarahkan orang lain, tapi kita bisa mengarahkan diri kita sendiri ya Kak Hanum ya. Betul. Jadi kita kecewa sama orang lain, wajar-wajar aja. Mungkin kita harus sedikit menurunkan ekspektasi dan harapan. Atau itu adalah satu penyadaran sebenarnya ketika kita kecewa terhadap orang lain ya Kak Hanum ya. Penyadaran terhadap, menurut aku nih Kak Hanum, coba nanti aku mau tanya juga pendapatnya Kak Hanum ketika kita kecewa terhadap orang lain gitu ya. Sebenarnya itu merupakan satu penyadaran diri bahwa selama ini saya salah bergantung. Itu buat aku. Bagaimana dengan Kak Hanum sendiri? Benar, karena kita nggak bisa bergantung 24 jam kepada orang lain. Mereka kan punya kesibukan sendiri, mereka punya emosi sendiri, gitu. Jadi yang bisa kita andalkan ya diri kita sendiri. Makanya aku selalu ngingetin ke orang-orang, kalau bahagia itu dimulai dari kita sendiri. Cuma kita yang bisa membahagiakan diri kita sendiri.
orang, dan orang itu mengecewakan kita atau orang itu kita pergi, kita hancur sehancur-hancurnya. Gitu. Oke, nah ketika kita hancur sehancur-hancurnya, orang itu tetap aja pergi gitu kan. Mereka lupa menengok gitu ya, bahwa ada orang yang ditinggalkan dengan sudah menjadi puing-puing gitu ya, yang hilang bersama dengan angin kenangan. Oke, nah pemirsa, Anda pasti semakin penasaran ya, seperti apa sih kegiatan-kegiatan dari Layak Bahagia, dan mereka juga punya semacam webinar dan bahkan sesi curhat, so jangan ragu untuk bergabung bersama dengan Layak Bahagia, karena di sana kita akan menemukan bahagia. Nah, mungkin ada judul-judul webinar ini sendiri yang bisa membuat pemirsa televisi Muhammadiyah nih, khususnya Hanum, ngerasa wah kayak saya harus nih ikutin webinar, dan sebenarnya webinar ini ditunjukkan kepada siapa dan bagaimana cara mengikutinya. Oke, baru banget nih kita mau mengadakan webinar tanggal 9 Januari nanti. Judulnya adalah Menerima Sisi Gelap di Diri Kita. Jadi bisa banget langsung cek IG Layak Bahagia, di situ udah ada form pendaftarannya, tinggal daftar langsung, dan itu free. Oke, jadi karena masih free nih, kayaknya nggak ada alasan untuk kita nggak ikutan gitu ya Hanum ya. Terima kasih Kak Hanum. Terakhir boleh sampaikan harapannya Kak Hanum untuk Layak Bahagia. Harapannya adalah semoga Layak Bahagia bisa terus bermanfaat kepada orang lain, dan semoga kita semua terus berjuang dalam menghadapi hidup ini. Oke, terima kasih Kak Hanum, sukses terlalu, tetap jaga kesehatan, karena sebelum bahagia, sehat itu adalah satu kewajiban. Sampai jumpa lagi Kak Hanum dan pemirsa televisi Muhammadiyah, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, terima kasih sudah menyaksikan program ini, terima kasih sudah berjumpa lagi dengan saya, dan pastinya kita harus berjumpa di episode berikutnya lagi, so tetap sehat dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.